pada sore kali ini, mari kita doakan kebaikan buat mereka yang telah mendonasikan makanan pada buka puasa kali ini. Selanjutnya dihimbau kepada para jamaah untuk merapatkan safnya ke depan. Insyaallah kajian dimulai yang akan diisi oleh Ustadz Muhammad Insan Fatin BSH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Hasanah, kajian menjelang berbuka puasa rahimani wa rahimakumullah. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian Allah juga berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Jadi Pak, ceritanya asbabun nuzul atau sababun nuzul ayat ini adalah, dahulu orang-orang itu dari Yaman itu suka yang namanya berpergi haji, gak make perbekalan. Akhirnya mereka modal nekat haji, gak ada perbekalan. Di jalan mereka itu banyak yang dirampok, banyak yang mati kelaparan, mati kehausan. Karena apa? Karena untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah haji itu sebenarnya ada tanda petiknya, Pak. Yaitu bagi yang mampu. Ya. Kalau yang belum mampu, kita harus berniat agar Allah mampukan kita menuju haji. Muslim-muslim dari Yaman, zaman dahulu, itu mereka terbiasa untuk pergi haji, namun gak pakai perbekalan, gak pakai persiapan. Mereka modal sing penting yakin. Sing penting yakin, kita berangkat haji, yang penting kita beribadah kepada Allah, yang penting kita juga bisa menjalankan perintah Allah. Intinya seperti itu. Namun di perjalanan mereka banyak yang mati. Ya, maka turunlah ayat ini. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Kalau kita pengen apa-apa, jalani sebabnya, Pak. Ya, jalani sebabnya. Karena rukun dari ketakwaan atau rukun dari ketawakalan itu adalah doa dan usaha. Kalau kita tawakal namun kita nggak doa dan nggak usaha, maka tawakal kita itu sia-sia. Kita nggak disebut tawakal. Kalau kita cuman doa saja, maka kita tidak disebut tawakal, tapi disebutnya tawakal. Ini bukan peribadatan, disebutnya tawakul. Bedanya, Pak, kalau tawakal, ya, kita menerima apa yang Allah takdirkan setelah kita berusaha dan doa.
Tapi kalau tawakal, itu kita cuma doa aja, tapi kita nggak usaha. Dan ini bukan sifat yang dimiliki oleh seorang yang beriman. Karena sejatinya kita harus menempuh yang namanya usaha-usaha sebelum kita menggapai sebuah tujuan. Ya, maka turunlah ayat ini, watazawwadu, kalian itu berbekallah, fa inna khairaz zadit taqwa. Kemudian Allah juga mengasih ta'lik. Ya, Allah memberi ta'lik. Kenapa Allah beri ta'lik, yaitu wa khairaz zadit taqwa, sebaik-baik perbekalan ketakwaan, karena sejatinya kita, Pak, dunia itu adalah majalu tazawwud. Tempatnya atau waktunya untuk berbekal. Menuju mana, Pak? Menuju surga atau wal'iyazubillah, perjalanan akhir dari manusia tersebut mencapai neraka. Wal'iyazubillah. Perbekalan tersebut sebenarnya perjalanan itu adalah nanti. Ketika perjalanan kita setelah ditutup kesempatan kita untuk berbekal berupa ketakwaan, sampai nanti kita memasuki surga Allah atau neraka Allah. Wal'iyadzu billah. Maka sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Dan ketakwaan itu nanti yang akan membantu kita ketika kita sudah menjalani perjalanan ukhrawi, perjalanan akhirat. Jadi, Pak, kita di dunia ini, ya, sejatinya kita berlelah-lelah, ini bukan perjalanan utama kita. Sejatinya kalau kita beriman kepada Allah, maka kita tidak menjadikan ghayatul akhirah kita adalah dunia kita. Ya, maka kita harus yakini bahwasan tujuan akhir kita itu surga. Tujuan akhir kita harus surga. Kalau kita nggak masuk surga, masuk mana lagi kita? Maka perjalanan kita harus kita niatkan untuk menggapai surga Allah. Maka kita harus niatkan perjalanan kita nanti atau di dunia ini hanyalah tempat perbekalan. Jadi kita tidak, kalau kita memang benar-benar, Pak, meyakini bahwasannya tujuan akhir kita di dunia, kalau kita nggak dapat dunia, kita nggak stres. Ya, kita akan tenang. Ya, kenapa? Karena sejatinya semua yang kita dilakukan di dunia ini harus berasaskan untuk ketakwaan. Ya, harus berasaskan ketakwaan. Maka pertanyaannya, Pak, apa itu ketakwaan? Kita sering mendengar takwa. Apa sih takwa itu, Pak? Takwa itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah ala nurim minallah, anta'budallah ala nurim minallah, tarju sawaballah. Ya, kita mengharapkan pahala dari Allah. Kita beribadah kepada Allah atas petunjuk dari Allah. Kita mengharapkan yang namanya pahala dari Allah. Maka, Pak, komponen ketakwaan itu harus tadi, ya, kita harus beribadah, tapi ibadahnya itu didasari dua, yaitu kita mengharapkan pahala dari Allah semata. Maka ibadah kita tidak tunjukkan untuk dunia-dunia kita. Ya, kita tidak tunjuk peribadatan kita yang kita lakukan itu untuk dunia-dunia. Sangat salah, Pak. Ketika kita sholat duha, agar kita dilirik bos kita, agar kita dilirik atasan kita, agar kita dilirik atau agar kita dicap sebagai mahasiswa yang baik di teman-teman kita, atau kita dianggap sebagai atasan yang baik oleh bawahan-bawahan kita. Sia-sia, Pak. Sia-sia. Karena kita capeknya sama, tapi hasilnya berbeda. Ya, pernah, Pak, ngerasain di dunia, kita sama teman kita sedang berjuang di perjuangan yang sama, capeknya yang sama, tapi hasilnya berbeda. Pernah ya? Keselnya kayak gimana, Pak? Kadang-kadang kesel kan, sakit hati kan? Ya, maka ini juga yang akan kita rasakan nanti ketika kita di akhirat. Kita punya waktu yang sama, sholat waktunya sama, namun yang membedakan adalah roja kita terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang membedakan adalah tauhidan kita. Keyakinan kita bahwasannya yang memberikan kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia, Pak. Sia-sia amalan kita ketika kita tidak niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita refleksikan kekesalan kita di dunia kalau kita melakukan hal yang sia-sia. Ya, maka sejatinya percayalah, ketika kita berbuat kebaikan dan itu didasari oleh roja dari Allah, maka itu adalah bentuk ketakwaan. Ya, maka kita tidak capek hati kita. Dan juga definisi selanjutnya adalah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan apa yang Allah larang ala nuri minallah, atas dasar cahaya dari Allah, petunjuk Allah. Takhafu iqaballah, dan engkau takut atas iqab Allah. Ya, jadi ketika kita meninggalkan sebuah maksiat, hal yang pertama kali kita takuti itu bukan cercaan dari manusia, Pak. Ya, bukan cercaan dari manusia, ibu-ibu. Bukan kita pengen takut nanti dipandang di mata manusia itu kita tuh jelek. Nanti orang-orang bakal mencap saya sebagai ahli maksiat, bukan. Tapi kita takut. Kita takut bahwasannya di sana nanti akan ada balasan yang lebih besar daripada cercaan manusia yang tidak seberapa itu. Ya, balasan di akhirat nanti itu lebih syadid, lebih mengerikan. Panas neraka itu 70.000 kali lipat dibanding api dunia. Api dunia yang kita rasakan terpanas itu tidak ada apa-apanya dibanding api akhirat. Api neraka, yang mana akhirat di neraka nanti siksaan termudah adalah kita dipakaikan sendal. Namun ubun-ubun kita melepuh. Dan kita tidak mungkin mendapatkan istirahat termudah ketika kita masuk neraka. Karena ini dikhususkan untuk paman Nabi yang membantu dakwah Nabi. Yaitu siapa, Pak? Abu Thalib. Ya, itu siksaan paling rendah di neraka. Kebayang siksaan yang paling parahnya seperti apa, Pak? Ya, maka ketika kita meninggalkan maksiat dari Allah, maka harus kita yakini bahwasannya siksaan Allah itu jauh lebih parah, jauh lebih mengerikan. Ya, karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu selain Dia Maha Pengasih dan Penyayang, Dia juga memiliki sifat syadidul iqab, yaitu iqabnya sangat syadid. Ya, maka kita timbulkan hati kita ketika kita ingin bermaksiat kepada Allah, kita yakini bahwasannya apa yang kita lakukan sekarang bisa jadi menjadi sebab kita masuk neraka nanti. Ya, jika kita sendirian, ya ketika kita sendirian. Jadi keimanan itu, Pak, keimanan itu kadang-kadang lebih mudah kita push ketika dalam keadaan ramai-ramai. Ya, maka Nabi SAW menyukai amalan-amalan yang sifatnya ramai. Ya, dibanding ketika kita bersendirian. Ketika kita sendiri, itu setan mudah sekali masuk ke telinga kita, membisikkan kepada kita hal-hal yang menjerumuskan kita. Namun pada saat itulah imanan kita benar-benar teruji. Ya, iman kita benar-benar teruji. Maka kita hadirkan dalam bentuk ketakwaan itu adalah kita meminta, kita mengharap pahala dari Allah, mengharap surga. Ya, harapan-harapan dunia kita itu tidak ada apa-apanya dibanding harapan kita menggapai surga. Dan juga ketakutan kita di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang nanti kita bayangkan di akhirat. Dahulu, Pak, Rasulullah SAW pernah menceritakan bagaimana kondisi neraka. Neraka itu nanti itu akan ada manusia paling sengsara di muka bumi. Siapa, Pak, manusia paling sengsara di muka bumi? Mungkin sekarang kita masih ngelihat orang yang lebih sengsara dari kita. Ya, ini nanti ada manusia yang paling sengsara di muka bumi, dimasukkan ke dalam surga sebentar saja, dibalikan lagi, kemudian dia ditanya, apakah kamu pernah merasakan yang namanya kesengsaraan? Maka dia tidak menjawab, saya tidak pernah merasakan kesengsaraan. 60 tahun umum manusia hidup itu bisa hilang kesengsaraannya hanya karena pernah dicelupkan ke surga. Begitu juga di akhirat.
di neraka. Begitu juga neraka. Nanti akan ada manusia yang paling jaya, paling nikmat rezekinya yang Allah berikan. Kemudian dia dimasukkan kepada neraka sebentar saja. Ternyata dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kamu pernah merasakan yang namanya kenikmatan?" Kemudian dia menjawab, "Tidak pernah sama sekali." Dia umumnya manusia itu hidup 60 tahun, namun dia tidak merasakan kenikmatan apapun ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Karena sedahsyat itu, Pak, nikmat neraka. Senikmat itu surga, sehingga bisa melupakan nikmat-nikmat dan azab-azab 60 tahun. 60 tahun hidup manusia pada umumnya. Ya, kemudian jangan pernah merasa sedih jika kita menahan hawa nafsu kita dan kita merasakan yang namanya terpenjara ya Pak ya. Kita terpenjara oleh syariat Islam. Ngapain sih? Mungkin ini pemikiran ini banyak di kalangan pemuda. Ngapain sih kita dibatasi? Toh kita hidup di dunia cuma sekali. Justru itu, kita hidup di dunia cuma sekali, itu tempat kita untuk yang namanya mengepus ketakwaan kita. Ngepus perbekalan kita. Karena ad-dunya sijnul mu'min wal akhirah jannatul mu'min. Wad dunya jannatul kafir wa sijnul kafir. Dunia itu Pak diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai penjara bagi orang yang beriman, namun surga bagi orang kafir. Dan akhirat itu adalah surga atau taman bagi orang mukmin, namun dia adalah penjara bagi seorang yang mengkufuri nikmat Allah atau kafir. Ya, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita refleksikan kepada diri kita, enggak apa-apa kita capek sama menjalankan syariat. Enggak bisa denial, Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Kita enggak bisa denial bahwasannya ibadah itu capek. Enggak bisa denial. Ya, ibadah kita jalankan sholat 5 waktu itu capek, nggak bisa denial. Ya, kita melakukan puasa itu capek, lapar, aus. Ya mungkin mas-masnya, teman-temannya pada mokel, ya. Tapi dia sendiri tahan nggak mokel, capek. Tapi si jinul mukmin, dunia si jinul mukmin, penjara bagi seorang yang beriman, ya kita nggak apa-apa. Ya, lebih baik kita memilih penjara kita di dunia dibanding kita memilih penjara kita di akhirat nanti. Ya, kemudian ketakwaan itu banyak sekali Pak manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah akan bukakan ya rizki-rizki dan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan. Mungkin mas-mas atau bapak-bapak di sini pernah punya permasalahan yang kayaknya udah buntu banget. Tiba-tiba kok ada jalan keluar. Ya, dari jalan yang tidak dia sangka-sangka ketika dia tidak berserah diri, ketika dia berserah diri kepada Allah, ketika dia tidak menyerah. Ya, dia simpan, dia gantungkan hidup dia hanya untuk Allah, dia tidak menyerah, tiba-tiba ada aja jalan keluar. Kenapa, Pak? Kenapa, Bu? Kenapa, Mas? Kenapa, Mbak? Ya, jawabannya karena waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang dia sangka-sangka. Ekspektasi kita terbatas, Pak. Hipotesa kita terbatas oleh kemampuan akal kita. Namun Allah akan memberikan jalan keluar kita untuk kita. Maka serahkan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah, ya. Jangan menyerah terhadap kehidupan dunia ini yang tidak ada apa-apanya ini. Yang mana kehidupan dunia ini hanyalah sementara, hanyalah tempat perbekalan. Yang mana semua yang kita lakukan di dunia ini hanya akan menjadi pertanggungjawaban dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Ya, ketika kita masuk ke pembatas di antara dunia dan akhirat, apa Pak? Pembatas dunia dan akhirat? Alam kubur, alam barzakh. Ya. Orang-orang itu akan ditampilkan amalannya sebagai teman mereka. Barang siapa yang amalannya buruk, nih Pak, Bu, amalannya buruk, kita nanti di akhirat akan mendapatkan, kata Nabi, akan mendapatkan sodiqun qobihun ro'ihun.
ya, dia akan dapat teman yang jelek, buruk rupa dan bau. Kemudian dia akan disempitkan kuburannya. Kebayang nggak jamaah? Ya, bagaimana kalau kita ada di posisi yang bersama orang jelek, bau, kemudian disempitkan? Kebayang nggak tersiksanya kayak gimana? Nah itu keadaan orang-orang yang amalannya sedikit, yang amalannya jelek, ya, itu akan ada di kondisi seperti itu. Kebalikannya, seorang mukmin itu nanti dia akan diluaskan kuburannya, kemudian dia akan mendapatkan teman berbicara di kuburan nanti yang mana rupawan, ya, dan juga wangi. Sehingga kemudian dia akan ditampilkan alhamdulillah. Kemudian dia akan ditampilkan rumah di surga dia nanti, ya. Maka perbaiki amalan kita di dunia, mumpung kita masih di dunia. Jadi jangan ada anggapan kita hidup di dunia cuman sekali, maka cobailah semuanya, jangan. Ya, hidup kita di dunia sekali, kita manfaatkan hidup kita di dunia yang sekali ini untuk nge-push ketakwaan kita, untuk memperbanyak perbekalan kita. Coba kita bayangkan, kalau kita sedang menghadapi ujian, ya, ujian nasional atau ujian akhir buat mas-mas mbak-mbaknya yang mahasiswa. Siapa yang nilainya lebih tinggi biasanya umumnya? Orang yang dengan persiapan atau orang yang tidak persiapan? Orang yang persiapan. Ya, umumnya nilainya akan lebih tinggi. Ya, begitu juga manusia. Ya, perbekalan kita nanti di akhirat itu hanya akan bisa di-push di dunia. Ya, kemudian selanjutnya ketika kita melewati hari kiamat, sangkakala telah ditiupkan. Yang pertama untuk menghancurkan dunia, yang kedua untuk membangkitkan umat manusia, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan uratan, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah bertanya, apakah kalau keadaan seperti itu kita tidak malu wahai Rasulullah? Ala nastahyi? Apakah kita tidak malu? Kata Rasulullah, boro-boro malu. Kita ketakutan semua di sana. Kita dikumpulkan di padang mahsyar yang mana jarak antara kita, kepala kita, dan matahari itu 7 mil. Yang mana 7 mil itu, Pak? Tafsirannya ada 2 tafsiran. Yang mana beneran mil, jarak mil, 7 mil. Atau yang kedua adalah 7 jengkal orang dewasa. Ya. Kemudian yang menyelamatkan kita dan kita nanti itu orang-orang akan tenggelam dengan air keringatnya. Ini Pak, berapa jarak kita ke matahari? Mungkin mahasiswa yang mempelajari astronomi tahu, ya, detailnya berapa jarak kita ke matahari. Itu sangat jauh, ya, sangat jauh. Tapi panasnya terasa. Maka bayangkan, jika matahari itu cuma jaraknya 7 mil, jaraknya 7 mil, maka kita tenggelam sama air keringat kita. Ya, tenggelam kita sama air keringat kita, kecuali orang-orang yang mempunyai amalan azan. Orang-orang muadzin itu nanti akan dipanjangkan leher mereka. Ya, dipanjangkan leher mereka sehingga mereka tidak terlelap air keringat mereka. Maka mas-masnya terutama atau bapak-bapaknya, kalau ada kesempatan azan, ya, kalau ada kesempatan azan jangan disia-siakan. Ya, berlomba untuk azan. Insya Allah azan tidak membutuhkan kualifikasi khusus, ya, seperti imam. Ya, tapi memang azan itu punya syarat, orangnya itu harus dipercaya oleh orang-orang, harus adil. Bukan orang yang fasik, bukan orang yang tukang palak, tukang pukul, bukan. Ya, insya Allah kita tidak ada termasuk orang-orang fasik, insya Allah. Maka kita nggak apa-apa, kita usahakan. Kita punya kesempatan azan, azan. Ya, nggak usah tunggu-tungguan. Ya, di kantor nggak ada yang azan, azan. Di rumah nggak ada yang azan, azan. Zuhur, asar, takmir nggak punya marbot di rumahnya, kita. Ya, jangan malu. Ya, azan sekarang insya Allah mudah. Tidak perlu naik menara lagi seperti zaman dahulu. Kita buka, pencet mic, azan. Insya Allah dapat fasilitas atau dapat kemudahan kita di surga nanti atau di padang mahsyar nanti, menjadi leher kita lebih panjang sehingga kita tidak tenggelam oleh air keringat kita.
Kemudian juga saking panasnya, itu manusia itu kepanasan, kecuali ada 7 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dzilli yauma la dzilla illa dzilluh. Yang pertama adalah ada 7 golongan yang mana nanti Allah akan naungi di hari padang mahsyar yang mana tidak ada naungan. Semua padang, Pak. Semuanya lapang. Tidak ada naungan, kita nggak bisa nunduk kemana, ya, berlindung. Nggak bisa. Matahari dekat sekali. Itu ada 7 golongan yang nggak dapat yang namanya panasnya matahari karena ada naungan dari Allah. Yang pertama al-imamu al-adil. Imam yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Ya, maka pemimpin itu tidak melulu tentang pemerintah yang menjabat sekarang. Kita semua adalah pemimpin untuk diri-diri kita. Bapak-bapak adalah pemimpin untuk keluarga bapak-bapak. Ibu-ibu adalah pemimpin untuk keluarga yang ibu-ibu tanggung jawabkan. Mas-masnya juga pemimpin untuk diri-diri mereka. Ya, mbak-mbaknya juga adalah pemimpin untuk diri-diri mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanggungjawabkan atas kepemimpinan kalian. Maka yang pertama adalah al-imamu al-adil yang mendapat naungan. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Dan yang kedua adalah pemuda. Ini pemuda. Ya, insya Allah semua di sini pemuda. Ya, definisi pemuda dalam bahasa Arab itu adalah, Pak, yang belum sampai tingkatan ajuz, yang belum sampai tingkatan sepuh. Bapak-bapak di sini masih terhitung pemuda. Man nasya'a, tapi yang lebih utama adalah pemuda yang masih muda, yang masih teenager, yang masih 20 tahunan. Ini lebih utama. Nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh besar fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Karena susah, menjadi pemuda yang taat itu susah. Pasti dicie-ciein, pasti diejekin, pasti diguyonin. Cie ustad, sholat 5 waktu ustad. Kok sholat 5 waktu ustad? Sholat 5 waktu itu kewajiban. Bare minimum seorang muslim itu adalah sholat 5 waktu. Ya, jangan malah dicie-ciein menjadi ustad ketika dia sholat 5 waktu. Nasya'a fi ibadatillah, pemuda. Mari kita masih pemuda nih, yang masih pemuda, mari kita tumbuh besar bersama ibadah kepada Allah. Jangan kita sia-siakan kesempatan naungan ini. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian pemuda yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, cinta dengan masjid. Sesungguhnya masjid adalah syiar Allah, ya. Maka kita makmurkan masjid-masjid. Salat berjamaah di masjid. Lakukan kegiatan-kegiatan di masjid. Rapat nggak apa-apa di masjid. Melakukan diskusi-diskusi ringan, baik yang maslahatnya duniawi maupun ukhrawi di masjid nggak apa-apa. Ya, lakukan, makmurkan masjid-masjid. Jangan biarkan masjid itu banyak debu, banyak sawang. Ya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang mana hatinya mu'allaq, tergantung dengan masjid. Apa-apa pengen ke masjid. Kemudian rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 laki-laki yang saling cinta karena Allah. Ya, ingat, saling cinta karena Allah, bukan karena yang lainnya. Tidak boleh 2 laki-laki saling cinta bukan karena Allah. Camkan itu. Ya, perbuatan yang menjijikan. Laki-laki saling mencintai dengan laki-laki lainnya. Ya, itu perbuatan yang menjijikan yang menyebabkan kaum Lut diangkat kemudian diturunkan lagi dalam keadaan terbalik. Ya, tidak boleh liwat. Harus kita cinta sesama saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Kemudian selanjutnya, ini bukan cuma laki-laki, perempuan juga. Ya, jadi kita harus saling mencintai karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Ya, katakan juga nggak apa-apa, walaupun memang bukan adat di kita. Tapi memang ini syariat kita. Ya, kita mencintai saudara kita. Ketika saudara kita kelaparan, kita kasih dia lapar, ya, makan. Ya, sebagaimana kita mencintai teman-teman sebaya kita, sebagaimana kita mencintai diri kita. Kemudian warajulun, ini penting sekali. Warajulun da'athum ra'atun zata mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Kemudian laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik dan juga punya nasab.
kemudian dia berkata, inni akhafullah. Ya, ini pemuda, kita camkan. Kalau ada ini, golongan ini, itu ada perempuan cantik yang menggoda dia, dia katakan, aku takut Allah, tidak tergoda. Jangan malah sebaliknya, laki-laki merayu perempuan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berlawanan dengan golongan yang Allah jamin naungan di hari tidak ada naungan atau di padang mahsyar nanti. Ya, jangan saling mencintai antara lawan jenis ketika tidak ada hubungan halal di sana. Tidak boleh, haram. Hal yang keji dalam Islam. Wazanal ainu bin nazar. Mata itu bisa zina dengan penglihatan. Wazanas sam'u, wazanal uzunu bisama. Telinga bisa zina dengan pendengaran. Wazanal fuadu bitasyahi wa tamanni. Hati itu bisa berzina juga dengan yang namanya tasyahi wa tamanni, berangan-angan dan menikmati angan-angan tersebut, menghayalkan lawan jenisnya. Maka tidak boleh, itu semua termasuk rafat, apalagi pacaran. Pacaran itu termasuk apa yang bisa mengumpulkan semua zina-zina dari zina-zina anggota tubuh kita. Maka khawatirlah takutlah orang-orang yang masih berpacaran tidak termasuk terhadap golongan ini. Kemudian, wa rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan laki-laki yang menginfakkan hartanya, kemudian dia sembunyikan infaknya, bahkan tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, maka ketika kita berbuat baik, ketika kita bersedekah, jangan kita umbar-umbar. Ketika kita berbuat baik sama orang, sembunyikan. Ya, kalau bisa orang itu nggak tahu sama sekali kita yang berbuat baik, lebih bagus. Karena Pak, kata ulama, semakin kita diucapkan makasih, itu semakin menurun. Ya, ucapan terima kasih dari orang itu menurunkan pahala kita. Ya, apalagi kalau kita menuntut makasih ke orang lain. Namun kebalikan, kalau kita dibuat baik sama orang lain, maka wajib dari lisan kita mengucapkan terima kasih atau jazakallah khairan. Karena sejatinya ketika kita dibuat baik sama orang lain, kita wajib balas yang setimpal. Kalau nggak mampu, maka ucapkan jazakallah khairan. Jangan ada utang budi antara manusia. Harus berbalas. Ya, jazakallah khairan. Kebalikan ya. Kalau kita berbuat baik, kita nggak nuntut makasih. Nggak boleh nuntut makasih. Tapi kalau kita lagi ngetrain adik-adik kita, ngetrain anak-anak kita, nggak apa-apa. Ya, untuk ucapkan makasih ketika dibuat baik. Namun kebalikannya, ketika kita dibuat makasih sama orang atau dibuat baik sama orang lain, maka harus orang lain itu dapat ucapan terima kasih dari kita. Kita balas dengan yang setimpal. Kemudian yang terakhir, warajulun zakarallah khalian wa fadat ainah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar yang kalau kita coba, Pak, Bu, kata para ulama juga seperti itu. Ini nikmat yang sangat besar. Orang laki-laki, ya, atau seseorang yang mengingat Allah, kemudian matanya berlinang air mata karena takut kepada Allah, karena takut akan maksiat-maksiatnya. Coba Pak, Ibu, kita usahakan bangun malam hari, kita introspeksi diri kita setelah tahajud. Apa yang telah kita lakukan selama ini, kesalahan-kesalahan apa yang kita sudah lakukan selama ini, ya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kita masuk neraka Allah, ya, maka kita takut, kita tumbuhkan hati kita. Dan sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang salah datangnya dari saya dan syaitan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.